Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zaskia Frisyomi dari kelas 8C dan dari SMP Negeri 139 Jakarta. Saya ingin mengulas buku yang berjudul Hujan. Penulisnya Terelie, penerbitnya Gramedia Pusaka Utama dan tahun terbitnya 2016. Halamannya 320 halaman. Bermula, ada seorang gadis berusia 21 tahun bernama Lail yang ingin menghapus ingatannya. Sebelum ia menghapus ingatan-ingatannya itu, ia harus menceritakan ingatan-ingatan yang ingin dihapus terlebih dahulu kepada Elijah, seorang psikolog. Bermula pada saat ia berusia 13 tahun. Saat itu hari pertama sekolah kelas 7. Ia agak terlambat pergi ke sekolahnya. Kemungkinan besar teman-temannya sudah sampai di sekolahan, sedangkan dia baru mau berangkat. Ia berangkat ke sekolah naik kereta bawah tanah. Saat di perjalanan, ia juga sempat menelepon ayahnya yang berada di luar kota sana. Tak lama setelah menelepon ayahnya, gunung yang bernama Gunung Purba meletus yang menyebabkan gempa bumi berskala 8 skala V. Penumpang-penumpang segera turun dan langsung pergi ke tangga darurat untuk naik ke permukaan. Anak-anak dipersilakan naik terlebih dahulu. Saat itu anak-anak cuma ada 2, yaitu Lel dan satu lagi Esok, anak laki-laki berusia 15 tahun. Pertama, Esok naik terlebih dahulu, disusul dengan Lel, ibunya Lel, dan penumpang-penumpang lainnya. Mereka harus naik itu secepat mungkin sebelum tangga itu rubuh. Esok di atas sana sudah sampai di permukaan. Penumpang Lel, ibunya Lel belum. Benar saja, tangganya itu bergetar kayak hampir mau jatuh gitu. Dan ternyata tangannya itu jatuh. Penumpang lainnya, ibunya Lel dan Lel terjatuh. Tapi Lel ada yang menolongnya, yaitu Esok yang sudah tiba di permukaan sana. Ia memegang tasnya Lel sehingga Lel tidak jadi jatuh dan ditolong naik ke permukaan. Esok juga kehilangan kakek laki-lakinya. Esok lalu mengajak Lel pergi ke toko kue ibunya untuk memastikan ibunya apakah selamat atau tidak. Ketika sampai di toko kue, ibunya kondisinya buruk, kakinya tertimpa rak-rak di toko kue sana. Ibunya segera diantar ke rumah sakit dan ternyata kakinya harus diamputasi. Lel dan Esok tinggal di pengungsian dan sesekali Lel dan Esok menjenguk ibunya Esok ke rumah sakit. 1 tahun berlalu. Keadaan kota sudah semakin baik. Lel dipindahkan ke panti sosial, sedangkan Esok diangkat oleh wali kota menjadi anaknya. Lel di panti asuhan sana bertemu teman baru yang bernama Mariam, teman sekamarnya. Dan Esok di sana, Esok lompat kelas. Dia sekarang umur 16 tahun dan dia lompat kelas menjadi kelas 12. Dia harus belajar sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan universitas terbaik. Ayah angkatnya menyuruh dia untuk belajar sungguh-sungguh agar itu. Jadi Lel dan Esok jarang bertemu, hanya sebulan sekali. Di panti asuhan sana mereka harus memilih ekstrakurikuler juga. Lel dan Maria memilih ekstrakurikuler khusus memasak. 1 tahun berlalu. Esok sudah diterima di universitas terbaik di kota. Dan Lel dan Maria sudah bosan dengan kegiatan khusus memasaknya. Ia ingin kegiatan yang membantu orang banyak. Saat itu Mariam kepikiran untuk menjadi relawan dan Maria mengajak Lel untuk menjadi relawan dan mereka berdua mengikuti tes. Ternyata ia berdua lulus walaupun umurnya belum cukup. Seharusnya umurnya itu 18 tahun sedangkan ia baru berusia 15 tahun atau 16 tahun. Esok kan diterima di universitas terbaik tetap di kota. Ia harus tinggal di kota selama 3 tahun. Ia memberitahukannya kepada Lel dan menerima saja. Dan Lel juga di panti asuhan setahun itu ia habiskan dengan pelatihan relawan, belajar kayak gitu-gitu. Setelah pelatihan selesai selama setahun mereka berdua dilantik. Nah ternyata Esok datang di acara pelantikannya Lel. Lalu mereka berdua menghabiskan waktu bersama di taman kota. Setelah itu dan besoknya Esok kembali lagi ke kota melanjutkan kuliahnya dan Lel dan Mariam juga ikut mengikuti penugasannya.
Satu tahun ia lalui, Laila dan Maryam mengikuti penugasan-penugasan. Di penugasan tersebut, Laila dan Maryam juga membuat bangga para relawan dan ibu panti yang mengasuhnya di panti itu. Ia berhasil menyelamatkan masyarakat dari turunnya air bah. Tapi mereka berdua hanya melupakan, mereka berdua menganggap itu memang tugas mereka sebagai relawan. Nah, terus tahun lagi berlalu, ia habiskan dengan belajar sungguh-sungguh. Yang berdua juga sudah memilih jurusan apa yang mereka berdua akan tuju, yaitu sekolah keperawatan. Dan 1 tahun itu dia belajar sungguh-sungguh, mengurangi penugasan-penugasan. Dan setelah itu mereka berhasil masuk ke sekolah perawatan. Mereka tidak tinggal di panti lagi, mereka harus tinggal di asrama keperawatan tersebut. Nah, ternyata kejadian ia menyelamatkan masyarakat dari air bah tersebut diberi penghargaan saat warga-warga sudah tahu. Mereka menerima penghargaan di kota, mereka pergi ke kota. Dan saat menerima penghargaan itu, ternyata esok datang, dan Lai juga menghabiskan waktu lagi berdua bersama esok. Dan besoknya, Lai pergi lagi ke asramanya. 1 tahun berlalu lagi. Nah, Lai mendapat kabar bahwa esok telah diwisuda. Lai mendapatkan undangan ke wisudanya esok. Dan begitu juga Maryam diundang juga oleh esok. Nah, di sana Lai bukannya senang karena esok banyak menghabiskan waktu bersama adik angkatnya itu dan teman-temannya tidak dengan Lai. Nah, saat besoknya, saat 5 menit lagi Lai mau berangkat, esok menyusul Lai dan langsung meminta maaf karena esok tidak bisa mengajaknya berbicara lebih banyak, hanya menghabiskan waktu dengan adik angkatnya dan teman-temannya. Lai memaafkannya. Lalu Lai pulang ke asramanya lagi, melanjutkan kuliahannya itu. Tahun demi tahun berlalu lagi. Sekarang saatnya Laila dan Maryam yang diwisuda. Saat Laila diwisuda, Laila tidak memberitahu esok. Tetapi saat wisudaannya itu, esok datang. Esok tahu dari ibunya esok. Esok datang dan mengajak Laila berbincang-bincang pembicaraan yang sangat penting. Jadi selama ini ia itu sedang membuat kapal-kapal besar yang berjumlah 4, dan satu kapalnya itu memuat 10.000 penumpang. Jadi pesawat itu ia akan terbangkan keluar angkasa karena di kondisi bumi itu semakin buruk, tidak ada lagi hujan dan semakin lama semakin panas, bisa memusnahkan manusia. Jadi Lail selama ini mendesain kapal-kapal itu. Tapi Lail dan Maryam tidak terpilih menjadi penumpang itu karena satu kapal itu satu negara dan satu negaranya itu cuman harus 10.000 doang yang ikut penumpangnya. Tapi Lail Maryam tidak tercatat. Esok juga masih bingung. Lalu Lail pulang dan membicarakan ini kepada Maryam. Selama ia membicarakan ini, wali kota datang mengetuk pintunya, bicara bahwa esok punya 2 kartu penumpang itu, satu pasti untuk dia dan satu lagi pasti untuk kamu. Lalu wali kota meminta Lail untuk memberikan satu kartu yang Lail punya kepada Claudia, anak sematawayangnya itu, karena wali kota dan istrinya juga tidak dapat kartu untuk masuk ke kapal tersebut. Lail juga masih bingung. Esok masih belum memberitahukannya. Lail langsung ke toko kue ibunya Lail, ditemani dengan Maryam. Dan ternyata ibunya Lail juga ditemui wali kota, bilang bahwa satu kartunya itu diberikan ke Claudia saja. Nah, setelah mendapat informasi itu, Lail dan Maryam membuat kue bersama ibunya esok, lalu pulang. Besoknya
Wali kota mengetuk pintunya lagi, bilang terima kasih bahwa satu kartunya itu ia sudah kasih kepada Claudia. Lelai masih sangat bingung karena esok belum bicara apa-apa, dan Lelai kecewa karena dia lebih memilih Claudia daripada dia. Dia putus asa, lalu dia langsung ke pusat medis untuk menghilangkan ingatan-ingatan ini. Lelai curiga terhadap Lelai. Nah, ternyata Mariam curiga terhadap Lelai. Ternyata benar, Lelai itu pergi ke pusat medis untuk menghilangkan ingatan-ingatannya itu. Mariam panik langsung menyusul Lelai. Tapi terlambat. Lelai sudah masuk di ruangan dan kemungkinan besar sudah menceritakan kejadian-kejadian yang ingin dihapus dari itu. Mariam menunggu di sana, tapi lama sekali. Mariam makin panik dan langsung menelpon Esok. Ternyata salah paham. Esok bilang satu kartu itu ya memang dia berikan kepada Claudia dan satu kartunya lagi ya berikan kepada ibunya. Esok tidak ikut naik di kapal tersebut. Mariam juga bingung. Mariam langsung memberitahukan bahwa Lyle ingin menghapus ingatannya tentang Esok. Esok kaget, langsung pergi ke pusat medis secepat mungkin, tapi Esok juga terlambat, tidak bisa. Esok tidak bisa masuk. Esok menggedor-gedor pintunya, menendang-nendangnya, juga tidak diberikan izin. Tak lama ia menunggu, Lyle keluar. Esok menanya-nanya kepada Lyle apakah ia melupakan Esok atau tidak. Lyle hanya terdiam, tapi tak lama Lyle bicara. Dia masih mengingat Esok. Operasi tidak jadi dilakukan. Esok senang, begitu juga pula dengan Lyle saat mengetahui kejadian sebenarnya. Lalu mereka berdua menikah dan menghabiskan waktu di bumi bersama-sama. Tamat. Buku ini termasuk buku fiksi karena kejadian-kejadian ini tidak nyata. Kelebihan dan kekurangan buku ini. Kekurangannya satu, ada sedikit typo di sini pada halaman 120. Lyle dan Mariam ditugaskan di sektor bidang. Namun pada saat keberangkatan pada halaman 135, Lyle bilang bahwa ia mendapat penugasan di sektor bidang. Jadi itu ada typo. Di novel ini tidak dijelaskan di data pengarangnya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini tidak dijelaskan atau sedikit sinopsis itu hanya tentang persahabatan kayak gitu aja, jadi kurang menarik pembeliannya. Satu, bahasanya mudah dipahami dan jelas, alurnya juga menarik. Dua, ketika kita membaca buku ini kita akan berimajinasi bagaimana canggihnya teknologi pada masa ini. Terus di sini juga banyak motivasi tentang perjuangan Lyle dan Mariam, persahabatan, cintaan. Pesan yang penulis ingin sampaikan di buku ini adalah dengan melakukan berbagai kesibukan kita bisa melupakan banyak hal, tetapi melupakan bukanlah solusi terbaik untuk menghadapi kesedihan. Solusi terbaik untuk menghadapi kesedihan itu adalah menerimanya agar tidak